Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa dan kapten keselamatan kita. Ya, inilah suatu pengharapan bagi kita. Bila mana kita merasa bahwa kita lemah, ya kita merasa bahwa kita tidak sanggup melakukan segala sesuatu, kita harus ingat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup yang ada di surga, akan selalu ada untuk kita. Baiklah, kita mau menyerahkan ya setiap beban kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja, sehingga dia akan meringankan semuanya, sehingga kita pun dapat menjalankan setiap perintahnya dengan penuh sukacita. Ya, pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, Pekerja Misionaris yang Agung. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kebutuhan terbesar dunia adalah upaya yang dikuduskan untuk keselamatan jiwa. Kristus rindu dengan kepenuhan kuasanya untuk menguatkan umatnya, sehingga melalui mereka seluruh dunia akan dikelilingi dengan atmosfer kasih karunia. Ketika umatnya akan menyerahkan diri mereka dengan sepenuh hati kepada Tuhan, berjalan di hadapannya dalam kerendahan hati dan iman, Dia akan melaksanakan tujuan kekalnya melalui mereka, memampukan mereka untuk bekerja secara harmonis dalam memberikan kepada dunia kebenaran sebagaimana adanya dalam Yesus. Dia akan menggunakan semua pria, wanita, dan anak-anak dalam membuat terang bersinar ke dunia dan memanggil orang-orang yang mau setia terhadap perintah-perintahnya. Ya, jadi kebutuhan terbesar dunia adalah upaya yang dikuduskan untuk keselamatan akan jiwa-jiwa. Ya, Kristus rindu dengan kepenuhan kuasanya untuk menguatkan umatnya, sehingga melalui mereka seluruh dunia akan dikelilingi dengan atmosfer kasih karunia. Ya, jadi dia memanggil setiap kita, ya baik itu semua pria dan wanita, anak-anak, ya, sehingga kita dapat bersatu padu untuk membuat terang bersinar ke dunia dan memanggil orang-orang yang mau setia terhadap perintah-perintahnya. Ya, tentunya akan banyak ya orang-orang di berbagai tempat yang percaya kepada Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan akan kasih sukacita kepada setiap orang. Jadi di sini dia memanggil orang-orang yang mau setia terhadap perintah-perintahnya. Ya, dalam kesetiaan ini dibutuhkan komitmen yang tinggi di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga pada saat kita mengerjakan segala sesuatunya, kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan jiwa-jiwa adalah sasaran agung yang untuknya Kristus mengorbankan jubah kerajaannya dan mahkota rajanya, kemuliaan surga dan penghormatan para malaikat, dan mengesampingkan keilahiannya. Datang ke bumi untuk bekerja dan menderita dengan menjelma sebagai manusia. Dia yang telah diubah menjadi serupa dengan Kristus. Dia menghargai semangat pekerja misionaris yang agung, dipenuhi dengan keinginan untuk membawa kabar keselamatan ke wilayah-wilayah di luar sana. Kepada mereka yang tidak mengenal juru selamat, untuk pekerjaan penyelamatan jiwa dia mengasingkan waktu dan kekuatan, sarana dan pengaruh. Dia menggunakan setiap titik dari kemampuannya dalam upaya untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Pengorbanan yang dilakukan di kayu salib Kalvari adalah motivasi yang diilhami dia untuk melakukan upaya yang tak kenal lelah
dan untuk menunjukkan semangat yang tak kunjung padam. Tekadnya adalah saya tidak akan gagal atau putus asa. Dengan kehidupannya yang konsisten, ya ia menarik orang-orang di sekitarnya kepada juru selamat. Jadi suatu hal yang sangat indah, ya bagaimana dia mempunyai suatu pengharapan yang besar kepada setiap umat yang ada di dunia ini, ya untuk menerima, ya akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka masing-masing, untuk bekerja melayani dia. Ya dikatakan bahwa ya gandum sudah mulai menguning. Ya, dikatakan mana penyabit itu. Ya banyak yang terpanggil, ya tapi sedikit yang mau mengikuti Kristus. Ya tentunya Tuhan mempunyai rencana yang indah pada saat Dia menciptakan Anda dan saya. Ya Dia menciptakan kita bukan hanya sekedar untuk kita dapat menikmati hal-hal dunia, tetapi ada suatu pekerjaan yang besar yang Tuhan ingin berikan kepada kita masing-masing. Ya walaupun ya pada saat kita bekerja baginya, ya seakan-akan kita tidak ada pengharapan, ya tetapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Ada suatu hal yang besar yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Ya, tapi tentunya Tuhan akan menguji kesetiaan kita terlebih dahulu. Dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita, apakah kita bertanggung jawab dengan semuanya itu? Ya karena hal yang besar itu adalah hal yang akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, tidak ada hal yang dapat kita lakukan dengan kesia-siaan kita. Ya untuk pekerja penyelamatan jiwa, dia mengasingkan waktu dan kekuatan, sarana dan pengaruh. Dia menggunakan setiap titik dari kemampuannya dalam upaya untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Ya pengorbanan yang dilakukan di kayu salib adalah motivasi yang mengilhami dia untuk melakukan upaya yang tak kenal lelah dan untuk menunjukkan semangat yang tak kunjung padam. Ya tekadnya adalah saya tidak akan gagal atau putus asa. Dengan kehidupan yang konsisten, ia menarik orang-orang di sekitarnya kepada juru selamat. Jadi harus melakukan dengan begitu sempurna. Ya karena dia adalah teladan bagi setiap umat manusia. Mereka yang memberikan hidup mereka untuk pelayanan Kristen mengetahui arti kebahagiaan sejati. Kepentingan dan doa mereka menjangkau jauh melampaui diri sendiri. Mereka sendiri tumbuh dewasa ketika mereka mencoba menjangkau orang lain. Mereka menjadi terbiasa dengan rencana-rencana terbesar, usaha-usaha yang paling menggentarkan. Dan bagaimana mereka bisa tumbuh ketika mereka menempatkan diri mereka dalam saluran cahaya dan berkat. Mereka semakin serupa dengan Kristus dalam semua rencananya. Tidak ada kesempatan untuk stagnasi rohani. Ya ambisi yang egois dan mementingkan diri sendiri ditegur oleh hubungan terus-menerus dengan kepentingan-kepentingan yang berdaya serap dari aspirasi-aspirasi yang tinggi dan suci. Review and Herald 21 November 1907. Ya jadi inilah ya ajakan bagi masing-masing kita dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Yang mereka yang memberikan hidup mereka untuk pelayanan Kristen mengetahui arti daripada kebahagiaan sejati itu. Ya kepentingan dan doa mereka menjangkau jauh melampaui diri sendiri. Ya tidak ada lagi hal-hal yang hanya membuat kita ambisi, egois yang tidak jelas dan hanya mementingkan diri sendiri. Ini ditegur. Ya kepentingan diri sendiri adalah hal-hal yang akan mengacaukan kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah kita mau menerima ya akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita.
Di sini juga ada ajakan supaya kita dapat merenungkan, ya bagaimanakah saya akan menggunakan karunia saya untuk membantu orang lain diselamatkan. Jadi apa yang sudah diberikan kepada kita, ya kita mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga itu dapat kita jalankan di dalam kehidupan kita masing-masing. Misionaris adalah suatu pekerjaan yang mulia. Ya, suatu pekerjaan yang tidak main-main. Ini penuh dengan tanggung jawab. Karena ini ada menyangkut dengan keselamatan daripada umat manusia. Ya, pengorbanan yang dilakukan di kayu salib adalah motivasi yang mengilhami dia untuk melakukan upaya yang tak kenal lelah. Ya, jadi Yesus tidak pernah mengenal lelah. Dia terus melakukan apa yang terbaik yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Di sini juga dikatakan bahwa kita juga harus dikelilingi dengan atmosfer kasih karunia. Ya, ketika umatnya akan menyerahkan diri mereka dengan sepenuh hati kepada Tuhan, berjalan di hadapannya dalam kerendahan hati dan iman. Ya, jadi betapa pentingnya ya kita mempunyai iman seperti Kristus, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga. Ya, baiklah kita mau terus menerima akan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehingga kita dapat memancarkan itu dimanapun kita berada. Ya, mereka sendiri tumbuh dewasa ketika mereka mencoba menjangkau orang lain. Ya, mereka menjadi terbiasa dengan rencana-rencana terbesar, usaha-usaha yang paling menggentarkan, dan bagaimana mereka bisa tumbuh ketika mereka menempatkan diri mereka dalam saluran cahaya dan berkat. Ya, baiklah kita mau terus yang mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Ya, dengan setiap nasihat-nasihat firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca hari demi hari, biarlah itu dapat menjadi kekuatan bagi kita. Ya, kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak sanggup berbuat hal yang di dalam kehidupan kita lakukan hanya sendiri. Ya, atau mengandalkan diri, maka kita akan gagal. Baiklah kita akan terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Disitulah dia akan yang memberikan kita suatu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus. Sebagaimana para murid. Ya, walaupun ya mereka banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah untuk Kristus. Ya, mereka baru mengerti ya pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka baru mengerti akan misi Yesus datang ke dunia ini. Ya, bahwa dia tidak mendirikan kerajaan di dunia. Dia mendirikan suatu kerajaan yang tidak pernah binasa untuk selama-lamanya. Ya, sehingga murid-murid ini pun merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka menerima itu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka merasakan sendiri bagaimana berjalan, mempunyai suatu pengalaman bersama dengan Yesus. Baiklah kita selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang Dia sudah berikan kepada kita setiap harinya. Apa yang Dia sudah berikan, baiklah kita pun ya dapat memberikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Kristus dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi suatu hal yang sungguh indah yang kita dapatkan pada saat ini. Oleh sebab itu ayatnya mengatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, biarlah kita juga mau peka dengan segala sesuatunya. Yang melakukan apa yang bukan kita kehendaki, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kehidupan kita ini pun dapat menjadi berkat, dapat menjadi hal yang berguna bagi orang lain, dimanapun kita berada. Baik itu kita berada di tempat kerja kita, baik kita berada di lingkungan keluarga kita, di masyarakat, ya di gereja sekalipun. Ya, baiklah kita selalu yang memberikan yang terbaik. Ya, karena kita melakukan bukan
untuk siapa-siapa, kita lakukan hanya untuk Tuhan. Ya, sehingga orang lain dapat melihat akan kasih Kristus dalam kehidupan kita dan mereka pun dapat merasakan itu. Dan akhirnya mereka pun dapat juga mempraktekkan di dalam kehidupan mereka. Ya, kebaikan yang berlanjut. Ya, apa yang kita lakukan, orang lain akan melihat dan mereka juga akan melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, kita doakan itu dan kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga kehendaknya akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat memancarkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah yang menjadi renungan kita untuk saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.